Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita diberikan kesehatan. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, supaya kita selalu diberikan kesehatan dan pelajaran yang kita terima pada pagi hari ini bisa diterima dengan baik dan bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Selesai. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas bab yang pertama, yaitu pola bilangan dan barisan bilangan. Bab yang pertama, pola bilangan dan barisan bilangan. Pola bilangan. Pola artinya adalah aturan, sehingga pola bilangan adalah susunan bilangan yang mempunyai pola atau aturan tertentu, atau bilangan yang disusun menggunakan aturan tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat benda-benda yang disusun menggunakan pola atau aturan tertentu, baik yang diciptakan oleh Yang Maha Pencipta maupun yang disusun oleh manusia. Contoh, ada bunga. Bunga ini disusun sedemikian rupa sehingga cantik seperti ini. Kemudian kerang, rumah siput, dibuat atau disusun sedemikian rupa sehingga mempunyai keteraturan seperti ini. Kemudian bunga tersusun sehingga punya keteraturan. Ini adalah benda-benda yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa yang mempunyai keteraturan tertentu. Ini misalkan kita membuat suatu lubangan menggunakan aturan. Yang pertama, 1 lubang. Yang kedua, 7 lubang. Yang ketiga, 19 lubang. Selanjutnya berapa lubang? Ini mempunyai keteraturan. Terus kita menyusun benda-benda. Yang pertama adalah segitiga, kemudian persegi panjang, kemudian segi 5, segi 6. Kalau kita lihat keteraturannya ini, setelah segi 6 di sini pastilah segitiga. Setelah segitiga, persegi panjang lagi. Setelah persegi panjang, segi 5, dan seterusnya. Ini adalah benda-benda yang disusun menggunakan keteraturan. Kemudian, kalau kita lihat, yaitu
cara memberikan nomor pada rumah. Di sisi kiri dan kanan jalan, ini di sisi kiri jalan, ini angkanya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Sedangkan di sisi kiri 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan 19. Ini mempunyai keteraturan. Yang di sebelah kiri ini adalah urutan bilangan genap, sedangkan di sebelah kanan urutan bilangan ganjil. Di dalam pembelajaran matematika, benda-benda tersebut di atas benda-benda yang disusun menggunakan pola atau aturan. Kita telah mempelajari bilangan yang disusun menggunakan pola atau aturan tertentu. Misalnya, pola bilangan asli. Pola bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita lihat polanya, pola pertama adalah 1, pola kedua 2, pola ketiga 3, pola keempat 4, pola kelima 5, pola keenam 6. Selanjutnya, kalau kita disuruh untuk melanjutkan, pola selanjutnya berapa? Kita lihat polanya. Pola pertama ke pola kedua bertambah 1. Pola kedua ke pola ketiga bertambah 1. Pola ketiga ke pola keempat bertambah 1. Berarti pola bilangan asli. Pola berikutnya adalah pola sebelumnya ditambah 1. Sehingga setelah 6 berarti 6 tambah 1, 7. 7 tambah 1, 8. Dan seterusnya. Sehingga pola bilangan asli mempunyai pola bilangan pertama 1. Bilangan berikutnya bertambah 1 dari bilangan sebelumnya. Pola bilangan genap. Pola bilangan genap mulai dari 2, pola kedua 4, pola ketiga 6, pola keempat 8, pola kelima 10. Pola berikutnya berapa? Kita lihat polanya. Pola pertama ke pola kedua bertambah 2, pola kedua ke pola ketiga bertambah 2. Berarti bilangan genap mempunyai pola. Bilangan berikutnya adalah bilangan sebelumnya ditambah 2. Dengan demikian setelah 10 berarti 12. 12 tambah 2 berarti 14. Sehingga pola bilangan genap, bilangan pertama 2, bilangan berikutnya bertambah 2 dari bilangan sebelumnya. Pola-polanya. Susunan bilangan yang lain yang mempunyai pola tertentu antara lain pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil biasanya kita gambarkan menggunakan lingkaran. Pola bilangan ganjil mulai dari 1, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 7, kemudian 9. Setelah 9 berapa? Kita lihat polanya. Pola bilangan yang pertama 1, pola bilangan kedua 3, pola bilangan ketiga 5. Dan seterusnya, kalau kita lihat, dari bilangan pola pertama ke pola kedua bertambah 2, dari pola kedua, pola ketiga bertambah 2.
berarti pola bilangan ganjil adalah bertambah 2 dari bilangan sebelumnya. Sehingga setelah 9 berarti 9 tambah 2 11 dan seterusnya. Sehingga mempunyai aturan bilangan pola bilangan ganjil punya aturan bilangan pertama adalah 1 dan bilangan berikutnya dimulai dengan menambah 2 pada bilangan sebelumnya. Terus pola bilangan kuadrat atau pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi ini kita gambarkan dengan menggambarkannya dengan persegi itu mempunyai 4 sisi. Yang keempat sisinya sama panjang. Maka kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat dari bawah kelihatan 1, dilihat dari kiri juga, kanan juga 1, dari atas 1, dari kiri juga 1. Sehingga ini menggambarkan persegi yang mempunyai sisi 1. Kemudian luas persegi berarti 1 kali 1 berarti 1. Pola kedua menggambarkan persegi yang punya sisi 2. 2 kali 2 berarti 4. Pola yang ketiga menggambarkan persegi yang punya sisi 3. 3 kali 3 9. Pola yang keempat menggambarkan persegi yang punya sisi 4. 4 kali 4 16 dan seterusnya. Pola yang kelima punya sisi 5. 5 kali 5 25. Berarti untuk pola berikutnya berarti pola pertama 1 kali 1, pola kedua dari 2 kali 2, pola ketiga 3 kali 3, pola keempat 4 kali 4, pola kelima 5 kali 5, berarti pola yang keenam 6 kali 6 36. Ini pola bilangan persegi atau pola bilangan kuadrat. Kemudian pola bilangan segitiga digambarkan dengan lingkaran membentuk segitiga. Pola pertama adalah 1, pola kedua 3, ini supaya menjadi 3 berarti bawahnya tambah 3. Pola ketiga berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pola keempat berarti 10. Berarti pola yang kelima berapa? Kita lihat polanya. Dari pola pertama 1, pola kedua 3, pola ketiga 6, pola keempat 10. Dari pola pertama ke pola kedua bertambah 2, pola kedua ketiga bertambah 3, pola ketiga keempat bertambah 4, berarti dari pola keempat ke pola kelima bertambah 5, berarti setelah 10 berarti 15. Setelah 15 berarti tambah 6 berarti 21. Pola bilangan persegi panjang digambarkan dengan berbentuk persegi. Ya, membentuk persegi panjang. Kalau kita lihat pola pertama 2 kali 1 berarti 2. Pola kedua 3 kali 2 berarti 6. Berarti pola keempat berarti 4 kali 3 berarti 12. Pola yang ketiga berarti pola yang keempat berarti 5 kali 4 20. Berarti pola berikutnya pola yang pertama atau pola pertama adalah 2 kali 1, pola kedua 3 kali 2, pola ketiga 3
setelah 20 adalah 30. Atau kita menggunakan aturan bertambah 4, bertambah 6, bertambah 8, berarti bertambah 10. Berarti 2 ditambah 10 berarti 30. Terus pola bilangan Fibonacci. Ini pola bilangan Fibonacci ini adalah suatu pola yang diciptakan atau yang ditemukan oleh orang yang bernama Fibonacci. Fibonacci membuat pola bilangan dengan aturan ini salah satu pola bilangan Fibonacci dengan aturan bisa yang pertama dua bilangan pertama adalah sama. Contohnya ini 1, kemudian 1 lagi bisa 2, 2 atau 3, 3, 4, 4 boleh. Ini 1, 1. Kemudian baru pola yang ketiga. Pola yang ketiga merupakan penjumlahan dari dua pola bilangan sebelumnya. Berarti 1 tambah 1 berarti 2. 1 tambah 2 berarti 3. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 5, 8. 5 tambah 8, 13. 8 tambah 13, 21. Berarti berikutnya. Pola berikutnya berarti setelah 21, 13 tambah 21 berarti 34 dan seterusnya. Setelah 34 berarti 21 tambah 34 50. Pola bilangan Fibonacci. Berikutnya pola bilangan Fibonacci berikutnya. Coba kita lihat. Kalau ini dua bilangan pertama adalah sama, bisa dua bilangan pertama tidak sama, tetapi punya aturan yang mirip, yaitu dilihat pola yang ketiga. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 5, 8. 5 tambah 8, 13. 21. 13 tambah 21, 34. 21 tambah 34, 50. Nah ini juga sama. 5 tambah 7, 12. Kemudian 7 tambah 12, 19. 12 tambah 19, 31. 19 tambah 31, 50. 31 tambah 50 berarti 81. Kemudian ini juga pola bilangan Fibonacci. Ini ada dua pola yang pertama adalah sama, yaitu 2, 2. 2 tambah 2 adalah 4. Terus 2 tambah 4, 6. 4 tambah 6, 10. 6 tambah 10, 16. 10 tambah 16 berarti 26. 16 tambah 26 berarti 40. Kalau kita disuruh untuk melanjutkan dua pola berikut. Ini pola-pola bilangan yang sudah kita pelajari. Kemudian di samping susunan bilangan yang mempunyai pola seperti atas, ada pola bilangan yang mempunyai pola tertentu tetapi tidak mempunyai nama khusus. Tidak punya nama khusus. Antara lain, ini juga pola bilangan yang disusun menggunakan aturan tertentu tapi tidak punya nama khusus. 2, 7, 12, 17.
kalau kita lihat punya pola yang pertama 2, pola yang 27, pola yang ketiga 12, pola yang keempat 17. Di sini untuk pola itu bisa selisihnya sama, atau pengalinya sama, atau pembaginya sama. 2 ke 7 tambah 5, ini juga tambah 5, tambah 5, berarti pola bilangan ini adalah pola berikutnya, bilangan sebelumnya ditambah 5. Berarti setelah 17 berarti 22. 17 tambah 5. Susunan bilangan ini mempunyai pola bilangan berikutnya dibuat dengan menambah 5 pada bilangan sebelumnya. Ini berarti setelah 17 berarti 17 tambah 5 berarti 22. 22 tambah 5 berarti 27. Ini susunan bilangan 1, 4, 9, 16. Kalau kita lihat polanya, ini adalah 1 kuadrat adalah 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Setelah 16 berarti ini berarti blok kelima berarti 5 kuadrat berarti 25. Susunan bilangannya mempunyai pola bilangan mengkuadratkan kumpulan bilangan asli. Contoh soal. Berikut ini bilangan yang berawal dari 0 yang ditulis dalam pita berwarna merah dan putih seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ini ada garis putus-putus, ini merupakan artinya dan seterusnya. Yang ditanyakan, tentukan warna pita pada pola yang ke-100 dan pola yang ke-1001. Pola yang ke-0 warna merah, pola yang pertama warna putih, merah, putih, merah, putih, dan seterusnya. Berarti pola yang ke-100, bilangan yang ke-100, bukan pola, tapi bilangan yang ke-100, bilangan 0 merah, bilangan 1 putih, bilangan 2 merah, bilangan 3 putih, bilangan 4 merah, dan seterusnya. Bilangan 100 berarti berwarna apa? Dan bilangan yang ke-1001 berwarna. Untuk menjawab ini, tentunya kita dapat melihat, yaitu atau kita menggunakan dasar bilangan genap dan bilangan ganjil. Coba kita lihat pada gambar. Bilangan untuk yang berwarna merah 0, 2, 4, 6, 8, 10. Ini berarti yang warna merah selalu genap. Kemudian yang putih 1, 3, 5, 7, 9. Dan seterusnya berarti selalu bernomor ganjil. Yang ditempati pita berwarna merah selalu bilangan genap merah. Dan 100 itu bilangan genap. 100 adalah bilangan genap.
maka 100 tentulah ditempati pita berwarna merah, karena 100 bilang genap dan merah selalu menempati yang berwarna merah, sedangkan yang berwarna putih selalu ditempati oleh yang berwarna putih. Padahal 1001 adalah bilangan ganjil, maka 1001 pastilah berwarna putih. Contoh yang pertama. Yang kedua, kita lihat berikut ini strip dengan 3 warna. Pita dibagi 3 warna, yaitu merah, putih, biru, seperti yang disebutkan pada gambar. Pita tersebut diperpanjang dengan pola yang terbentuk seperti gambar. Nah, di sini putus-putus artnya dan seterusnya. Dimulai dari 0 berwarna merah, kemudian putih 1, kemudian 2 berwarna biru, kemudian berulang merah 3, putih 4, 5 biru, 6 merah, 7 putih, 8 biru. Tentunya setelah 8 9, berarti 9 berwarna merah. Setelah merah berarti putih, putih berarti 10. Setelah putih berarti biru, biru berarti 11, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau ada seseorang menyebutkan bilangan atau menyebutkan angka 2345, menyebutkan angka 2345. Angka 2345 itu menempati warna apa? 2345 itu menempati warna apa kira-kira? Cara melihatnya atau cara mencarinya, ini warna merah, warna putih, dan warna biru. Kita cari pita yang berwarna merah menempati 0, 3, 6, 9, dan seterusnya. Berarti yang berwarna merah punya pola bertambah 3. Pola bila yang berwarna putih, pita yang berwarna putih menempati 1, 4, 7, 10, dan seterusnya. Polanya selalu bertambah 3. Pita yang berwarna biru 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Polanya selalu juga bertambah 3. Dengan demikian, ini juga bertambah 3, bertambah 3, bertambah 3, ini juga bertambah 3, bertambah 3, bertambah 3, ini juga bertambah 3, bertambah 3, bertambah 3. Berarti bilangan 2345 dibagi 3 itu sama saja dengan 781 punya sisa 2. Nah, di sini yang punya sisa 2. Warna merah berarti kalau saya bagi 3 punya sisa 0. Kalau putih kalau saya bagi 3 punya sisa 1. Yang warna biru kalau saya bagi 3 punya sisa 2. Karena yang apabila dibagi 3 mempunyai sisa 2 adalah yang berwarna biru, maka bilangan 2345 menempati pita berwarna biru.
Oke, selanjutnya mari kita lanjutkan. Tentukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya 60. Tentukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya 60. 3 bilangan genap. Bilangan genap berarti yang pertama adalah 2, yang kedua adalah 4, yang ketiga adalah 6, dan seterusnya. Nah, ini kita diminta untuk menjumlahkan 3 bilangan genap yang berurutan, yang urut. Kalau dijumlahkan jumlahnya 60. 3 bilangan itu bilangan mana saja? Untuk menentukan itu kita misalkan. Misalkan A itu suatu lambang atau variabel. A adalah bilangan genap yang pertama, sehingga bilangan genap yang kedua berarti A ditambah 2. Misalkan bilangan pertama adalah 2, 2 tambah 2 berarti 4. Bilangan genap yang ketiga adalah A ditambah 4. Itu kan contoh, misalkan bilangan genap yang pertama adalah 2, maka bilangan genap yang kedua bertambah 2 berarti 2, dan 4, ditambah 2 lagi berarti 6. Berarti dilihat dari bilangan yang pertama, berarti bilangan yang ketiga berarti A ditambah 2 tambah 2 lagi, berarti sama saja ditambah 4. Saya ulangi, misalkan bilangan genap yang pertama adalah A, maka bilangan genap yang kedua adalah A tambah 2, bilangan genap yang ketiga adalah A tambah 4. Jadi bilangan genap yang pertama ditambah dengan bilangan genap yang kedua ditambah bilangan genap yang ketiga jumlahnya harus 60. Kita tulis A ditambah A ditambah 2 ditambah A tambah 4 jumlahnya harus 60. Sehingga A ditambah A ditambah A itu 3A, 2 ditambah 4 6, berarti sama dengan 60. 3A sama dengan 60 kurangi 6. 3A berarti 60 kurangi 6 berarti 54. A berarti 54 dibagi 3. A berarti 18. Dengan demikian bilangan yang pertama berarti 18. Bilangan genap yang pertama 18. Berarti bilangan genap yang kedua berarti 18 tambah 2 berarti 20. Bilangan genap yang ketiga berarti 18 tambah 4 berarti 20. Kita cek. 18 tambah 20 tambah 22 berarti 60. Ini adalah pembelajaran pada siang hari ini. Silahkan dibaca pada buku paket itu halaman 5, dari halaman 5 sampai halaman 21. Dari halaman 5 sampai halaman 21. Apabila ada pertanyaan silakan
tanyakan, ditulis ke Telegram, segera ditanyakan supaya dapat kita diskusikan. Silakan apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Itu dibaca dari halaman 5 sampai halaman 21 pada buku paket matematika. Selamat belajar. Kemudian nanti tugasnya dilihat pada classroom. Kemudian tugas dikumpulkan paling lambat hari Sabtu, paling lambat hari Sabtu, ditulis pada kertas folio, diberi nama, kelas, dan nomor absen, dikumpulkan ke sekolah. Yang mengantar ke sekolah adalah orang tua, jangan siswa, tetapi yang mengantar ke sekolah adalah orang tua. Diantar ke sekolah paling lambat hari Sabtu. Silakan untuk dipelajari, kemudian apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Apabila didampingi oleh orang tua, silakan orang tua tanya kepada orang tua apabila orang tua bisa membantu. Terima kasih. Silakan di